Halo teman-teman, kemarin kan kita kaget dengan berita tersangkanya ya. Seorang ex kepala Kanwil Jakarta Khusus yang membawahi PMA itu, Pak Muhammad Hanif atau siapa gitu ya. Akhirnya sudah jadi tersangka dan kita kira cuma masalah 6 miliar ya. Karena kemarin kan gue bacain berita-berita itu masalahnya 6 miliar gitu. Ternyata dong 21,5 miliar. Nah, dan hari ini itu beritanya tertenggelam gara-gara ada kasus kejaksaan yang nembak 100 triliun lebih ya kasusnya Pertamina. Tapi gue masih belum mau bahas mengenai Pertamina ya. Kita masih fokus kepada dunia persilatan tipu-tipu di perpajakan. Oke. Langsung gue share ke teman-teman semua. Ini nih, berita dari Detik ya, tanggal 25 Februari sore hari. KPK tetapkan ex Kepala Kanwil Pajak Jakarta khusus ya, tersangka gratifikasi 21,5 miliar. Apa bedanya gratifikasi dengan korupsi nanti ya, teman-teman tinggal baca di Google aja. Nah, ini dari ayobandung.com, bahkan langsung disebut namanya nih ya. Terima gratifikasi sebesar, atau diduga ya lebih tepatnya ya. Diduga terima gratifikasi 21,5 miliar ya, ex pejabat pajak Muhammad Hanif ditetapkan sebagai tersangka. Gila, gila, gila ya. Ini dari Detik. KPK menetapkan mantan Kepala Kanwil Jenderal Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Nafif ya, bukan O ya, tapi U. Kemarin makanya banyak orang salah nih, HNV. Namanya HNV atau apa gitu, jadi banyak inisial gitu ya, sebagai tersangka gratifikasi. Kasus ini terjadi saat Hanif menjabat pada 2015 sampai 2018. Cuma 3 tahun teman-teman ya. Setelah 3 tahun dia berpindah ke kantor pusat DJP. Gue kasih lihat ini LHKPN-nya. Ini dari teman juga ya. Gue juga kemarin gagal kan dapetin. Tetapi ini dari teman akhirnya berhasil didapatkan. Entah dari mana dapatnya ya. Pak Muhammad Hanif ini dia Kementerian Keuangan terus. Tetapi sampai 2018 dia di DJP sebagai Kepala Kanwil Jakarta Khusus. Begitu masuk ke 2020, tapi dia miss nih 2019 nih ya. Dia pindah ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Mampus nggak lu teman-teman ya? Mampus nggak lu? Seorang koruptor atau diduga koruptor menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai widya suara utama. Mampus nggak lu? Mati nggak tuh para orang-orang yang diajarin sama dia? Orang-orang yang diajarin, yang diedukasi sama dia, mati nggak orang-orang itu? Gimana coba? Koruptor melatih orang di bidang pendidikan dan pelatihan. Ya jadi koruptor juga semuanya ya. Itu di Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada korupsi ya. Semua jadi bagus orang-orang Indonesia ini. Gila. Dan dia itu punya harta 19 miliar dan konsisten 19 miliar ya. Ini kelihatan pertama kelihatan dia salah, yang kedua adalah tidak mungkin angkanya sama persis ya. Ini sama persis nih 2020 21 sama persis ya. Jadi ini adalah kesalahan fatal, kekacauan fatal dari orang membuat laporan LHKPN. Gitu ya, sudah jelas salah ini ya. Dan dia meremehkan laporan keuangan, laporan tahunan dia dengan sembarangan bikin, ditembak aja 19 miliar tiap tahun ya. Ini adalah omong kosong, tidak mungkin begitu ya. Eh, dia punya korupsi aja 21 miliar. Itu yang ketahuan. Gimana yang belum ketahuan? Gimana yang di jabatan lain? Gimana di tempat lain? Mampus kita semua ya. Jadi dunia tipu-tipu ini masih seru teman-teman ya. Ini orang memang kacau balau ya KPN ini ya. Kacau dan sangat-sangat tidak benar ini ya. Bisa angkanya sama persis lagi 2 tahun begini. Udah gitu tahun ke tahun sama nggak naik signifikan gitu ya. Jadi ini kekacauan dalam membuat LKPN. Korupsi aja 21 miliar gimana bos? Nah, pada tanggal 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka ya, selaku PNS pada DJP Kementerian Keuangan. Jadi dia masih PNS nih ya, dia masih PNS nih. Dia masih apa nggak sih PNS? Ini kan 2021 terakhir nih. By the way, 2022, 2023 dia nggak lapor ya teman-teman ya. Orang ini tidak melaporkan LHKPN 2022 dan 2023. Oke? Jadi diduga banget ini orang sangat meremehkan pelaporan LHKPN dan mungkin dia sangat berkuasa, mungkin dia merasa kuat, arogan, dia tidak mau lapor LHKPN. Memang hebat ini orang ya. Eh, atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, kata Direktur Penyidikan KPK Bapak Asep Guntur Rahayu. KPK menduga Hanif menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa pihak ya. Dia diduga menggunakan uang itu untuk kebutuhan fashion show anaknya ya. Ya teman-teman sudah tahu lah ya, di konferensi pers kemarin gue nonton live dan gue sudah siarkan juga ke YouTube gue ya. Bahwa selama menjabat sebagai kantor wilayah
Kepala Kanwil ya, DJP Jakarta Khusus, tersangka ini diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Hanif menggunakan jabatan dan jejaringnya dalam mencari sponsor. Bego, bener ya. Pakai gue, Pak, pakai gua. Nanti gua bantuin, Pak. Jangan Bapak langsung. Ah, bego, goblok ini orang-orang ini ya. Tolol. Di Konoha maksud gue teman-teman, di Konoha ya. Kalau Indonesia mah orang bagus semua ya. Di Konoha itu jangan bego. Kalau lu mau minta gratifikasi, minta duit, harus melalui tangan ketiga. Kayak gue gitu loh. Konsultan-konsultan abal-abal kan banyak tuh bisa bantuin Bapak. Jangan diri sendiri. Segoblok itu ya si orang-orang zaman dulu ya. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Tahun 2023, 2024 udah nggak ada ya cara-cara seperti ini ya. Ini zaman dulu teman-teman. Zaman 2015 masih masih cara-cara seperti ini. Langsung dia yang langsung mengintimidasi langsung kepada si WP-nya ya. Zaman sekarang udah nggak ada ya, nggak berani. Zaman sekarang tuh via via pihak ketiga ya, via konsultan abal-abal lah biasanya ya. Nah, tapi itu di Konoha semua teman-teman ya. Semua cerita tuh di Konoha. Kalau Indonesia nggak ada gitu. Bapak Hanif menggunakan jabatan dan jejaringnya dalam mencari sponsor untuk keperluan bisnis anaknya. Ini anaknya juga nggak ngerti, gue sebodoh itu anaknya. Ini anaknya di Konoha ya. Kalau di Indonesia mah bagus anaknya ini ya. Dia mengirimkan email permintaan bantuan modal kepada sejumlah pengusaha yang merupakan wajib pajak. Ampun dah. Asep mengatakan berbekal email itu, Hanif menerima 800 juta gratifikasi untuk keperluan penunjukan kelangsungan bisnis fashion anaknya. KPK juga mengungkap Hanif turut menerima uang lainnya senilai belasan miliar rupiah. Nah, ini nih yang kita kaget kan. Gua kira masa sih 800 juta, masa sih 6 miliar kemarin kan kasusnya ya. Bahwa seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship itu 800 juta, di mana perusahaan-perusahaan menyatakan tidak mendapatkan keuntungan apapun atas pemberian uang sponsorship itu. Ini kan namanya nodong ya. Ini namanya nodong teman-teman ya. Meras namanya ya. KPK menyebut duit belasan miliar itu tidak bisa dijelaskan asal-usulnya oleh pelaku. Mampus, mampus. Atas perbuatannya, Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ya, bahwa HNV telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show 800 juta. Penerimaan lain dalam bentuk falas 6,6 miliar dan penempatan pada deposito BPR 14 miliar sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya 21,5 miliar. Lumayan. Jadi si KPK itu menggunakan metode pembuktian terbalik. Ya, dia temukan dulu uangnya, kemudian diminta menjelaskan. Kalau nggak bisa menjelaskan, berarti ini gratifikasi. Nah, cara seperti ini tidak bisa dilaksanakan kepada wajib pajak. Teman-teman ya, jangan salah paham ya. Cara seperti ini, pembuktian terbalik hanya bisa berlaku untuk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Tidak bisa untuk wajib pajak. Jadi wajib pajak nggak bisa tuh dibilang, kami menemukan Anda punya mobil senilai 1 miliar. Dari mana uangnya? Silakan dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, maka ini adalah penghasilan lain-lain yang kena PPh 30%. Nggak bisa begitu, teman-teman ya, dalam wajib pajak dunia perpajakan. Tetapi kalau dalam dunia korupsi bisa. Oke? Jadi teman-teman yang wajib pajak, jangan mau dibodoh-bodohin sama oknum ya. Jangan sampai lu ditembak, dihajar, diperas sama oknum dengan cara pembuktian terbalik. Tidak ada pembuktian terbalik dalam undang-undang administrasi dalam perpajakan. Oke? Udah selesai. Oke, lanjut. Ini dari Ayo Bandung ya. Gue rasa sih sama aja, tapi coba akan gue cari perbedaannya. Dia Muhammad Hanif resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hanif tersangka 21,5 miliar ya. Namun demikian dia belum ditahan. Ya tinggal nunggu aja ya. 12 Februari KPK menetapkan tersangka Muhammad Hanif alias bla 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 sebagai seorang pegawai negeri sipil di DJP. Berarti dia masih menjabat nih ya. Dia masih menjabat dan tidak lapor LHKPN. Memang gila ini orang ya. Segitu arogannya dia, ya. segitu segitu beraninya dia. Atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Oke. Hanif disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya. Dia pernah menjabat Kepala Kanwil Provinsi Banten 2011, terus memimpin Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. 3 tahun doang ya, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ya boleh 3 atau 4 tahun gitu ya. KPK menduga Hanif memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya, Feby Paramita. Waduh, Feby. Oh cewek, kirain cowok. Yang punya brand fashion FH4 Homemade bagai by Feby Hanif. Oke. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang disoroti terjadi pada 5 Desember ya. Dia juga mengirim email kepada Yul Dirga kepala kantor kepala KPP untuk minta sponsor. Hah?
Gua kira ke WP, Bos, kepada kepala KPP. Anjrit, kepada kepala KPP untuk minta sponsor. Terus permintaan itu ditujukan pada 2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja katanya. Oh, jadi dia kirim kepada KPP, minta kepada KPP, tolong dong, ditodong dong si WP gitu ya, pengusahanya ya. Oh gitu. Dalam budget proposal tercantum nomor rekening BRI serta kontak atas nama Feby Paramita. Nah, ini orang bodoh nih begini ya. Si Feby juga geblek sih. Kok bisa sih lu? Waktu itu sih mungkin belum gencar pemberantasan korupsi ya, nggak gencar eh, koruptor-koruptor itu ditangkap gitu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa ya. Mestinya si Feby ini jangan mau gitu loh. Lu jangan mau bapak lu cariin duit buat lu. Sudah pasti tidak halal gitu loh. Masa bisa duit 150 juta? Permintaan dana 150 juta. Dari mana duitnya, Feby? Masih tanya dong ke bapak lu. Aduh. Minimal masukin ke duit orang lain keh, jangan ke rekening lu. Aduh si Feby nih. Aduh, anak-anak zaman sekarang nih begitu ya. Oke, Pak Muhammad Hanif, Kementerian Keuangan ya, dia sudah 2022 tidak lapor, 2023 tidak lapor. Gue nggak tahu nih apakah lapor apa enggak ya. Tapi dari sini informasi tidak lapor. Jadi dia 2013, kemudian 2011, 2016, lompat-lompat ya. 2019 bolong, 2021 lapor, 2223 tidak lapor. Apakah dia resign? Kita tidak tahu. Tetapi dari informasi KPK sih sepertinya belum resign ya. Sepemahaman gue sih belum resign kayaknya ya. Jadi nggak jelas nih orang ini ya. Posisi dia ada di mana kita tidak tahu. DJP tidak buka suara, tidak konferensi pers. Kementerian Keuangan tidak buka suara, tidak konferensi pers. Memang agak aneh ya. Jadi sepertinya orang ini lagi diselamatkan atau lagi ditutup-tutupi atau lagi mau dilepas tangan oleh Kemenkeu gitu ya atau gimana ya. Tapi agak aneh nih kali ini Kementerian Keuangan sama sekali tidak membuat konferensi pers. Biasanya Sri Mulyani langsung keluar-keluar di media sosial ya. Kita ingat nggak Rafael Alun? Rafael Alun lagi duduk di rumah, lagi ngopi-ngopi. Anaknya mukul orang. Malam harinya heboh. Besok pagi dong si Sri Mulyani langsung heboh. Gue bingung kenapa si Mulyani marah-marah pagi-pagi. Oh ternyata ada anak buah dia yang anaknya mukul orang. Gitu loh. Bukan Rafael Alun yang mukul orang loh. Tapi anaknya. Dan Sri Mulyani bisa heboh begitu loh. Tapi kali ini sudah tersangka. Sri Mulyani diam 1.000 bahasa. Kemana Sri Mulyani? Kemana Sri Mulyani? Kenapa dia diam 1.000 bahasa? Apa yang disembunyikan? Apakah dia terlibat? Waduh, kalau sampai terlibat, Bu. Udahlah. Oke, teman-teman ya, kita apresiasi dan respect kepada KPK berani menangkap walaupun ini masih ya krocok-krocok lah ya, 21 miliar ya. Tapi kita melihat KPK-nya ada progres ya, sudah mulai progres dan sebentar lagi dia akan langsung masuk ke 1,3 triliun walaupun ini masih jauh di bawah Pertamina ya nggak apa-apa lah ya KPK ya 1,3 triliun lumayan Pak KPK ya jangan mau membanding-bandingkan dengan Pertamina ya 1,3 triliun kita menunggu KPK bergerak menuju gedung DJP. Sampai jumpa, semoga terbantu.